Bunda itu kebiasaannya sebelum sarapan minum jamu dulu ya. Ini jamunya terdiri dari kayu secang, jintan hitam, lada hitam, dan kunyit. Kunyitnya diiris ya. Terus sebelum sarapan biasanya ya cemilannya pisang goreng. Bunda itu kalau makan nasinya cuma sekian ya. Terus pakai telur ceplok 1 ya sudah. Kalau misalnya ngambil ikan nila bakar ya ikan nila saja, kalau ngambil telur ya telur saja. Terus kalau agak-agak siang biasanya cemilannya es kacang hijau atau es krim, pokoknya yang dingin-dingin ya. Nah itu ada apel dan pisang. Biasanya kalau nggak minum jamu ya saya awali dengan makan buah dulu, atau kalau tidak makan buah ya biasanya minum jamu. Mari sarapan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak yang berhubungan dengan seseorang yang katarak. Orang katarak itu biasanya kalau diberi masukan istri ya, ini katarak, saya bahas katarak yang sebelah kiri saja ya, nanti yang keduanya. Jadi katarak sebelah kiri saja biasanya orang tersebut kalau diberi masukan istrinya atau suaminya itu menolak itu bisa diem ya, jadi nggak langsung menerima istilahnya. Jadi sering berbenturan pendapatnya itu merasa lebih baik, lebih benar ya, seperti itu. Sehingga oleh Allah Ta'ala ya sama pandangan orang lain yang dia stop, dia tutup, tidak dia dengarkan, tidak dia pikirkan, Allah menutup matanya dengan selaput yang diceritakan itu, yaitu katarak. Insya Allah seperti itu. Jadi siapapun orangnya ya bisa aja triggernya itu dengan istri, dengan orang tua, dengan suami, atau dengan mertua. Jadi kalau ada orang mengatakan katarak itu kebanyakan di depan komputer, makanya katarak. Jadi kalau ada orang di antara 100 orang yang main komputer, yang 99 tidak katarak, yang 1 katarak, yaitu ya jangan jadi acuan ya. Itu tidak bisa dijadikan dalil, itu hanya alasan saja ya untuk membenarkan analisa beliau. Jadi kalau diberi masukan diem ya, kesannya tuh kayak dengerin ya, tapi sebenarnya nolak ya, seperti itu. Siapapun orangnya yang katarak itu ya begitu-begitu itu, mau suami dengan istrinya, mau istri dengan suaminya ya katarak kalau seperti itu. Jadi kalau diberi masukan, dinasihati, merasa itu nasihat orang tuanya atau nasihat suaminya, itu merasa selalu nggak cocok lah istilahnya. Jadi sering berbenturan dengan pendapat orang tua, dengan pendapat mertua, pendapat suami atau istri, selalu berbenturan ya. Kalau itu muncul terus disertai dengan marah, ini beda ya. Sering berbenturan pendapat tapi nggak emosi, itu beda dengan emosi. Jadi kalau ada marah yang nggak cocok dengan pandangannya terus dia marah, nah itu nanti bisa glukoma. Jadi kalau bentukannya nanti emosi, muncul emosi, nanti bisa glukoma ya, karena ada marahnya. Jadi kasus-kasus yang semacam ini ya sering terjadi. Jadi ada orang memang nggak mau operasi ya ketika memperbaiki akhlak ya, alhamdulillah Allah itu memberikan kesembuhan ya. Setelah memperbaiki akhlak ya, tahu setelah mohon ampun pada Allah, di titik kesalahannya minta maaf pada orang yang bersangkutan ya, misalnya diingat-ingat ya yang selama ini punya kesalahan terhadap siapa, itu diingat-ingat, evaluasi ya, merenung, kemudian diingat-ingat dengan siapa ya kira-kira yang selama ini saya ini sering berbenturan pendapat, sering menolak. Oh iya, dengan mertua ya, itu yang dimohonkan ampun pada Allah, terus minta maaf pada mertua. Setelah itu ya banyak kok
di antara mereka itu sembuh tanpa operasi. Loh, kok bisa melihat ya? Alhamdulillah. Ya kok bisa? Ya bisa, Allah itu kan maha kuasa. Jadi peringatan dari Allah bentukannya katarak itu ya berarti selama ini itu sudah seringkali terjadi benturan-benturan yang dilakukan. Kalau jarang-jarang melakukan ya insya Allah enggak ya. Makanya biasanya orang katarak itu usianya 60 ya, karena sudah dinanti sampai sekian tahun, sudah numpuk, sudah sampai lah kuotanya istilahnya. Jadi kalau sudah mohon ampun pada Allah dan minta maaf pada mertua kalau memang itu sering berbenturan pendapat, sering menolak pendapat orang tua atau mertua, yaitu yang dimohonkan ampun pada Allah dan minta maaf pada mertua atau orang tua. Jadi kalau memang dari orang tua selalu nggak cocok ya, jadi orang tua itu ya selalu pendapatnya itu dianggapnya salah terus ya, apa yang dikatakan orang tua itu selalu nggak cocok ya, ini yang menyebabkan katarak. Misalnya kalau nggak cocok itu jangan menolak ya. Misalnya ada istri atau suami memberikan masukan, oh salah itu ya, itu namanya keminter ya, yaitu namanya nolak. Jadi kalau memang nggak cocok itu ya begini, kalau saya memberi masukan boleh nggak? Oh iya silahkan ya, terus diutarakan. Jadi kalau masukannya nggak diterima ya nggak apa-apa, jangan marah. Kalau marah jengkel ya nanti menyebabkan sakit ya. Jadi kalau diberi masukan itu ngotot ya, jadi orang katarak itu seperti itu. Masukan itu ya macam-macam ya tentang agama, ya tentang keseharian. Itu biasanya misalnya suami memberikan masukan pada istrinya, biasanya kalau istrinya itu katarak biasanya sering gak cocok, jadi pendapat suaminya itu dia anggap itu salah ya, pokoknya salah aja, merasa pendapatnya yang benar akhirnya akan diterima, suaminya selalu dianggap gak cocok. Nah itu nanti menyebabkan katarak. Nah, jadi itu nanti akan menutup matanya ya, itu yang disebut katarak, dan itu banyak yang terjadi ya. Jadi orang-orang yang katarak itu memang susah dinasihati. Saya mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menghina. Jadi penelitian saya selama ini memang orang-orang katarak itu susah dinasihati kalau kataraknya keduanya. Kalau kataraknya hanya sebelah kiri ya seperti kakak saya itu kan sebelah kiri saja ya, sebelah kanan enggak. Jadi kalau ada nasihat dari adik-adiknya ya malah mengucapkan terima kasih, oh ya suwun ya seperti itu. Jadi yang sebelah kiri saja itu berarti ya sering nggak cocok dengan istrinya. Kalau dengan adiknya, dengan orang tua atau dengan teman-temannya ya cocok ya. Kalau yang sebelah kiri memang biasanya dengan pasangannya. Kalau sudah kiri dan kanan biasanya ya nggak pilih-pilih ya, bahkan sama kiai yang menasehati pun dianggapnya salah, nggak benar, nggak cocok dengan kiai itu ya seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.